Perkenalkan, nama saya Jos Rahmat Tanbik dengan NIM B1C1222175. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis bab 13 yang berjudul restrukturasi perusahaan. Yang pertama adalah konsep dan definisi restrukturasi perusahaan. Restrukturasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk-bentuk restrukturasi perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturasi adalah penataan kembali atau supaya struktur atau tatanannya baik. Adapun yang dimaksud dengan restrukturasi perusahaan adalah upaya untuk melakukan pengembangan perusahaan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah merger. Istilah merger berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia yang berarti menggabungkan atau mengfungsikan. Yang kedua adalah merger. Istilah merger berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfungsikan. Selain definisi tersebut di atas, beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut. Yang pertama adalah Bercelius Ruru dan yang kedua adalah Kartini Mulyadi. Jenis-jenis merger. Menurut Munir Fuadi, merger dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu menurut jenis usahanya, merger dapat dikategorikan ke dalam 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah merger horizontal, yang kedua adalah merger vertikal, yang ketiga adalah merger kongenerik, dan yang keempat adalah merger konglomerat. Alasan melakukan merger. Alasan menggabungkan perseorangan ini biasanya dikarenakan perseorangan kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Merger atau penggabungan ini dilakukan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbesar jumlah modal, yang kedua menyelamatkan kelangsungan produksi, yang ketiga mengamankan jalur distribusi, keempat memperbesar sinergi perusahaan, dan yang kelima mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistik. Akibat hukum merger. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang penggabungan di dalam bab 8 pasal 122, 123 dan 126 sampai dengan pasal 129. Khusus bagi perseroan terbatas yang usahanya bergerak di bidang perbankan, istilah yang digunakan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 adalah merger yang pengertiannya adalah sebagai berikut. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Akuisisi. Pengertian akuisisi. Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU-PT dikenal dengan istilah pengambilalihan, yaitu perubahan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. 2. Bentuk-bentuk akuisisi. Akuisisi sebagai salah satu corporate action dalam praktiknya dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal. Dan yang kedua adalah akuisisi internal dan akuisisi eksternal. 3. Jenis-jenis akuisisi. Mengenai jenis akuisisi ini, Syahrin Naihasi menambahkan 2 kriteria, yakni berdasarkan cara yang ditempuh dengan tujuannya. Akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh terdiri dari akuisisi saham, akuisisi aset. Kemudian ia juga membedakan akuisisi berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan pengakuisisi atau akuisisi berdasarkan tujuannya terdiri atas akuisisi finansial dan akuisisi strategis. D. Konsolidasi.
Definisi konsolidasi, Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa pelaburan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk melaburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri dan status badan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Tujuan konsolidasi, secara umum tujuan daripada pelaksanaan kerjasama dalam bentuk badan usaha adalah yang pertama adalah memperbesar perusahaan, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga menghilangkan atau mengurangi risiko persaingan, yang keempat adalah menjamin tersedia pasokan atau penjualan dan distribusi, yang kelima diverifikasi produk dan pelayanan, yang keenam adalah upaya defisit terhadap kemungkinan takeover, dan yang ketujuh adalah penyaluran modal yang tidak digunakan. Selanjutnya, dengan merujuk kepada dasar pertimbangan dari PP nomor 27 tahun 1998 dapat dilihat yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pelaburan. Pelaksanaan penggabungan, pelaburan, dan pengambil-alihan dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha agar mampu menghadapi arus globalisasi di bidang ekonomi.